datang di alur cerita film Al-Fahri TLG. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya. Di video kali ini saya akan menceritakan film India berjudul Radhe Shyam, rilis tahun 2022. Film ini yang dibintangi oleh Prabhas dan Pooja Hegde, berlatar belakang di Eropa tahun 1970-an, di mana film ini menceritakan seorang peramal bernama Vikram Aditya, di mana ramalannya selalu jitu. Sama seperti semua orang, Aditya harus bisa menerima kenyataan pahit prediksi hidupnya. Menurut penerawangannya, usianya tidak akan lama lagi. Karena itu, tak ada jodoh dan cinta dalam hidupnya. Setidaknya itu yang terbaca dari telapak tangannya sendiri. Sampai suatu hari, Aditya bertemu dengan Prerana, seorang dokter cantik yang membuat dia terpikat. Pertemuan singkatnya dengan Prerana membuat hidup Aditya penuh rasa bahagia dan cinta. Akan tetapi takdir harus berkata lain, karena sebenarnya Prerana mengidap tumor ganas yang diprediksi oleh dokter usianya tak lebih dari 2 bulan. Namun menurut ramalan Aditya, Prerana akan berumur 100 tahun. Well, apakah ramalan Aditya benar atau malah prediksi dokter yang benar? Lalu bagaimana dengan cinta mereka? Well, silahkan ambil cemilan kalian, cari rebahan yang nyaman, luruskan niat, bersihkan hati. Yuk kita nonton! Di sebuah kuil yang terdapat banyak biksu terlihat beberapa orang dari pemerintahan dan para ilmuwan yang ingin bertemu dengan seseorang peramal yang bernama Paramahamsa. Mereka ke sana bermaksud meminta petunjuk tentang waktu yang tepat untuk meresmikan pembangunan pusat penelitian ruang angkasa. Paramahamsa sangat dihormati karena ahli membaca takdir dan kepribadian seseorang hanya dengan menyentuh tangannya. Kemudian salah seorang ilmuwan di sana bertanya kepada Paramahamsa, apakah masih ada orang lain yang memiliki keahlian kiromansi seperti dirinya? Paramahamsa menjelaskan jika ada satu orang lagi yang memiliki keahlian kiromansi yang sangat hebat. Bahkan semua pemimpin dunia ingin bertemu dengannya. Dia itu adalah muridnya sendiri yang bernama Vikram Aditya, yang dijuluki Einstein dari Palmis. Namun sayang, kini Aditya meninggalkan India dan alasan dari kepergiannya hanyalah Aditya seorang yang mengetahuinya. Di tempat lain, sosok Vikram Aditya yang disebut oleh Paramahamsa, dia sedang beramal seorang Perdana Menteri India, Indira Gandhi. Dengan melihat garis telapak tangannya, Aditya bisa melihat semua kejadian di masa lalu dan masa depan wanita itu. Setelah dia selesai membaca ramalannya, lalu dia menyampaikan kalau Indira Gandhi akan membuat sejarah baru. Dia akan segera mengumumkannya keadaan darurat. Tapi Aditya tidak memberitahu dengan detail kejadian apa yang akan membuat wanita itu mengumumkan keadaan darurat. Setelah selesai meramal Indira Gandhi, Aditya langsung pergi dan dia mulai mengembara ke berbagai negara. Dia pemuda yang suka mengembara termasuk dalam hal cinta. Aditya tidak pernah lama dengan seorang wanita. Aditya sosok peramal yang sudah terkenal ramalannya, selalu jitu dan tidak pernah meleset. Ketika dia membaca telapak tangan seseorang, maka orang itu harus menerima apapun kenyataan masa depan yang sudah terbaca. Aditya juga membaca garis tangannya sendiri di telapak tangannya. Dia melihat masa depannya yang mana menurut penerawangannya, usianya tak akan lama lagi. Oleh karena itu, tak ada jodoh yang ditakdirkan untuknya. Setelah pengembaraannya, Aditya kini tinggal sementara di Roma, Italia, bersama ibu dan seorang teman yang bernama Fidan. Sementara di salah satu rumah sakit di Roma, Italia, ada seorang pasien yang membuat heboh para dokter di sana. Dia seorang kapten kapal bernama Jayaram. Jayaram dirawat di rumah sakit bukan karena dia sedang sakit, tapi dia dengan sengaja menjadi pasien di sana karena dia merasa sedang sakit keras, dan dia meminta dokter di sana untuk segera mengoperasi tubuhnya. Tak berapa lama datanglah seorang dokter cantik bernama Prerana. Prerana mengetahui kalau ada seorang pasien yang aneh di sana. Dia diminta untuk memeriksa pasien itu dan ketika dia sudah memeriksanya, ternyata memang betul dia tidak sedang sakit apapun. Tapi Jayaram justru terus memaksanya untuk mengobatinya.
Prerana yang melihat sikap pasiennya, dia langsung memberitahu kalau di saat itu Jayaram terkena nosophobia, yang artinya ketakutan akan tertular satu penyakit, padahal tidak sama sekali. Setelah itu dia menjadwalkan kembali untuk memeriksanya. Jika nanti di sana dia diperiksa kembali dan ternyata dia dinyatakan benar-benar sehat, maka Jayaram harus segera keluar dari rumah sakit. Setelah itu, Prarana pergi ke tempat duduknya untuk memeriksa hasil pemeriksaan dari beberapa pasien di sana. Tak berapa lama datanglah direktur rumah sakit tersebut, dan seketika semua perawat di sana langsung berada di posisinya masing-masing. Dan ketika dia menuju ruangannya sambil berjalan, dia memanggil Prarana untuk menemuinya di ruangannya. Setelah Prarana di ruangan, ternyata direktur itu pamannya Prarana. Dia menyampaikan kalau Prarana harus beristirahat dikarenakan dia sedang sakit, tapi Prarana justru membantahnya. Dia merasa sudah sehat dan ingin beraktivitas seperti biasanya. Lalu pamannya menanyakan hasil laporan pemeriksaan dirinya apakah sudah keluar. Prarana pun langsung menjawab kalau hasilnya belum keluar dan jika sudah ada maka dia akan memberikannya. Setelah itu Prarana keluar dari ruangan. Di sana ternyata Prarana sedang sakit keras tapi dia berusaha terlihat sehat dan menjalani aktivitas seperti biasanya. Pamannya yang khawatir dengan kondisinya dia selalu mencari cara agar Prarana bisa disembuhkan. Di suatu hari, seorang wanita India terlihat sedang berlatih menari untuk mempersiapkan acara festival dansa yang akan diselenggarakan di London, dan ternyata wanita tersebut adalah ibu kandung Aditya yang memang memiliki hobi menari. Tetapi karena dia berlatih terlalu pagi, teman Aditya yang bernama Fidan yang tinggal di rumahnya merasa sangat terganggu sebab dia tidak dapat tidur dengan nyenyak. Dan setelah mengetahui jika Aditya telah kembali ke rumahnya, Fidan segera menghampirinya di dalam kamar. Kemudian Fidan yang melihat buku catatan milik Aditya mengambil dan membacanya. Aditya yang menyadari kalau buku catatannya dibaca, dia langsung merebutnya dan melanjutkan tidurnya lagi. Tak berapa lama, ibunya masuk ke kamarnya dan menjelaskan kalau buku tersebut adalah catatan dari semua kejadian yang Aditya alami setiap harinya. Sudah menjadi kebiasaannya untuk menulis hal-hal yang menurutnya menarik untuk ditulis di catatannya. Setelah itu ibunya memaksa Aditya bangun dan melakukan aktivitasnya. Di siang harinya ketika Aditya sedang berjalan di gerbong kereta api, pandangannya langsung tertuju kepada kecantikan Prarana. Prarana yang menyadari hal itu segera merayu Aditya untuk memegang kain yang diikatkan ke tubuhnya. Lalu dia menikmati sensasi angin di luar jendela kereta. Itu memang hobi aneh Prarana yang sudah sering dilakukan. Namun Aditya malah melakukan hal yang sangat mengejutkan, di mana dia malah ikut melakukan hal yang serupa dengannya sambil menyebutkan namanya tepat di hadapan wajah Prarana. Aditya. Setelah pertemuan pertama mereka yang sedikit agak konyol, Aditya pun terus mengikuti kemanapun Prarana pergi. Beberapa hari kemudian Aditya mendapat kunjungan dari sang guru. Kedatangan gurunya itu bermaksud untuk meminta bantuan Aditya menuliskan kata pengantar di bukunya yang berjudul Palmistry 99%, dan ternyata Prama Hamsa memang sengaja menulis judul tersebut karena pada kenyataannya ramalannya tidak pernah 100% benar dalam ramal. Namun Aditya tidak mau karena menurutnya palmistry adalah kebenaran mutlak 100%, termasuk dengan garis tangannya sendiri. Aditya yakin tidak ditakdirkan untuk jatuh cinta dan menikah, ini tidak 99% benar, tapi 100% benar, ucap Aditya. Selanjutnya, Aditya memenuhi undangan orang terkaya India yang tinggal di Italia yang bernama Anand Rajput. Dengan melihat garis tangannya, Aditya bisa mengetahui masa lalu dan masa depannya. Kemudian Aditya menjelaskan bahwa Anand Rajput sangat berambisi untuk jadi politikus. Itu sebabnya dia menikah dengan seorang gadis yang memiliki garis keturunan politik. Namun menurut Aditya, semua itu sia-sia saja karena pada kenyataannya, Anand Rajput memang tidak ditakdirkan untuk menjadi seorang politisi, melainkan seorang pengusaha di mana pada tanggal 20 November nanti, dia akan mengambil alih semua perusahaan ayahnya. Setelah mendengar hal tersebut, Anand Rajput sempat merasa tidak percaya, sehingga dia meminta kepada Aditya untuk diramal sekali lagi. Tetapi Aditya menolak karena dia tidak bisa meramal 2 kali. Kemudian Aditya diminta berbohong kepada ayah Anand agar didukung berpolitik, tapi Aditya dengan tegas menyampaikan di telepon jika Anand tidak memiliki masa depan di dunia politik. Setelah menutup telepon, Aditya pergi, sementara anak buah Anand mengejar Aditya agar mau bekerja sama. Namun Aditya memilih kabur.
Dari kejar-kejaran itu naas bagi Aditya, dia justru tertabrak oleh bus yang melintas di depannya. Lalu dengan tubuh yang penuh luka dan sekuat tenaga dia pergi sendiri ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, siapa yang mengira kalau di saat itu dia bertemu kembali dengan Prerana. Prerana yang melihat kondisi Aditya yang terluka parah, dia langsung segera memberikannya perawatan. Dan dari sinilah akhirnya mereka bisa saling mengenal satu sama lain. Keesokan harinya saat Paman Prana sedang membaca laporan tentang penyakit Aditya, secara tiba-tiba Aditya terbangun sambil menyebutkan nama Prana. Dan karena Aditya sendiri belum mengetahui jika dia sedang berbicara dengan Paman Prerana. Dengan konyolnya, dia malah mengatakan bahwa dirinya mengalami kecelakaan itu karena Prana. Kemudian setelah Paman Prana pergi meninggalkannya, salah seorang dokter bernama Subarao datang menghampiri Aditya untuk menjelaskan bahwa selama ini telah banyak pria yang mencoba untuk melamar Prerana. Namun mereka semua ditolak karena Prerana sama sekali tidak tertarik dengan cinta maupun pernikahan. Setelah mendengar hal itu, tentu saja Aditya jadi gembira mendengarnya. Karena wanita seperti Prana lah yang selama ini selalu dia cari. Tak lama kemudian Prana pun akhirnya datang. Prerana kesal dengan cerita fiktif Aditya, apalagi kematian dijadikan lelucon. Namun Aditya yang tak ingin Prana salah paham, menjelaskan bahwa dirinya juga takut akan kematian itu. Sebabnya dia selalu berlatih mati setiap harinya selama 2 menit untuk menghilangkan rasa takutnya. Kemudian Aditya segera memperlihatkan beberapa gerakan yoga sehingga membuat tubuhnya kaku seperti orang yang telah mati. Aditya. Namun karena terlalu banyak tertawa, tiba-tiba ada salah seorang pasien yang secara tiba-tiba merasa sesak kemudian tidak sadarkan diri, sehingga membuat semua orang merasa khawatir. Tetapi ternyata dia hanya sedang berlatih kematian seperti yang telah dilakukan oleh Aditya. Di malam harinya saat berada di kamarnya sendirian, Prerana terus memikirkan ucapan Aditya tentang menghilangkan rasa takut akan kematian. Kemudian, Prana mulai mempraktekkan hal tersebut dengan berpura-pura menusuk tubuhnya sendiri hingga terkapar. Namun apa yang dia lakukan malah memancing amarah sang nenek yang melihatnya. Sebab, bagi sang nenek, kematian bukanlah sebuah lelucon. Keesokan harinya saat Prana melihat Aditya sedang berada di kantin rumah sakit, dia segera bersembunyi karena Prana tidak ingin lagi bertemu dengan Aditya. Namun karena Aditya sudah menyadari hal itu, dia pun langsung pergi berlari, mengejar Prana dengan melewati jalan yang berbeda sehingga membuat Prana terkejut, sebab kini Aditya sudah berada tepat di hadapannya. Karena banyak orang yang melihat mereka, Prerana pun meminta kepada Aditya untuk tidak berbuat konyol. Akan tetapi Aditya malah kembali melakukan hal yang mengejutkan, di mana dia malah menutupi tubuh mereka berdua dengan menggunakan hordeng yang berada di sana, agar tidak ada lagi yang dapat melihat mereka. Di momen itulah Aditya menjelaskan bahwa dia tidak memiliki garis takdir tentang cinta. Itu sebabnya dia hanya ingin melakukan hubungan flirtationship dengan Prerana, di mana mereka bisa melakukan apapun seperti pasangan kekasih tanpa harus saling jatuh cinta. Karena Aditya menyadari bahwa dia tidak ditakdirkan untuk menikah dengan siapapun. Setelah itu Aditya meminta Prana untuk menemuinya besok jam 10 di depan rumah sakit untuk menentukan jawaban. Kalau Prana tidak datang, maka Aditya akan pergi. Namun jika Prana datang menemuinya, maka dia berjanji akan menciumnya. Keesokan harinya di dalam kereta api, teman-teman Prana sangat kesal dengan tindakan Aditya. Setelah mendengar semua cerita yang dikatakan oleh Prana, dan Prana pun merasakan hal yang sama. Oleh sebab itu dia memilih untuk pergi ke kamp medis untuk membantu masyarakat, agar dapat menghindari Aditya. Dengan begitu dia tidak akan pernah lagi melihat Aditya seumur hidupnya. Akan tetapi setibanya di stasiun tepat pada pukul 10, Prana dikejutkan dengan kehadiran Aditya yang telah menantinya di atas sepeda motor dengan kondisi hujan yang deras. Dan setelah melihat perjuangannya yang telah Aditya lakukan, di mana dia rela melakukan perjalanan 300 km demi bertemu Prana, membuat Prana menghampirinya untuk ikut pergi bersama Aditya. Mulai saat itulah hubungan di antara mereka pun semakin dekat seperti orang pacaran. Hingga beberapa hari kemudian saat mereka di kereta api, salah seorang penumpang mengenal Aditya sebagai Palmis. Orang itu memohon agar dilihat telapak tangan putrinya yang bernama Tara, yang dari kecil sangat ingin menjadi atlet pemanah. Sementara, Tara sendiri sama sekali tidak mempercayai ramalan. Tetapi karena sang ayah yang terus memaksa, akhirnya dia pun bersedia untuk menjulurkan telapak tangannya, di mana hal tersebut langsung jadi pusat perhatian semua penumpang yang berada di dalam kereta. Setelah melihat garis tangan Tara, Aditya menjelaskan jika olahraga bukanlah bidang yang tepat.
Oleh sebab itu, Aditya meminta kepada Tara untuk berfokus saja pada pendidikannya. Namun apa yang Aditya katakan malah semakin membuat Tara merasa marah, sehingga dia memilih untuk segera pergi meninggalkan mereka. Tetapi secara tiba-tiba semua penumpang yang berada di sana malah langsung menjulurkan telapak tangannya ke arah Aditya. Karena ternyata mereka juga ingin ikut diramal, seperti Tara. Namun di saat yang bersamaan, kereta yang mereka tumpangi akhirnya sudah tiba di sebuah stasiun sehingga Aditya pun memutuskan untuk segera turun dari kereta. Tak lama kemudian, ketika kereta tersebut kembali meneruskan perjalanannya, Aditya menyadari jika kereta api yang dinaiki tadi akan mengalami kecelakaan. Tanpa berpikir panjang, Aditya pun segera berlari berusaha untuk menghentikan kereta api. Akhirnya dengan memanfaatkan pohon yang sedang ditebang, Aditya berhasil menutupi jalurnya untuk memberikan tanda agar kereta tersebut segera berhenti. Namun sayangnya semuanya di luar dugaan, karena kereta itu ternyata terus melaju melalui jalur yang berbeda. Di malam harinya, berita kecelakaan kereta api pun mulai tersiar di berita televisi. Prana yang menonton berita itu di televisi sangat kaget mengetahui ramalan Aditya menjadi kenyataan. Keesokan harinya di rumah sakit, pamannya yang juga seorang dokter mengingatkan Prana untuk tidak mencintai Aditya, karena Prana harus menyadari kondisinya. Kemudian saat Prana dan Aditya menghabiskan waktu bersama di atas sebuah perahu, Prana meminta Aditya untuk melihat telapak tangannya karena sebenarnya Prana memiliki penyakit yang dirahasiakan dari Aditya. Dengan cepat Aditya bisa melihat takdir Prana melalui garis telapak tangannya. Anehnya, menurut Aditya Prana akan berumur panjang hingga 100 tahun. Prana juga akan menikah dengan pria yang dicintainya. Namun sebelum Aditya bisa menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba Prana sudah mimisan dan pingsan. Prerna! Paman Prana kemudian memberitahu Aditya bahwa Prana menderita tumor langka yang tidak bisa disembuhkan. Tidak ada obat untuk penyakitnya, umurnya tinggal 2 atau 3 bulan lagi. Tentu Aditya sangat kaget mengetahui itu. நம்ம தலையெழுத்து நம்மளால மாத்திரணும். என்னன்னு உனக்கு தெரியுமாடா? Aditya kemudian menemui Prana. Dia menegaskan jika prediksinya tidak pernah salah. Prana dipastikan akan berumur panjang. நான் இப்ப வரைக்கும் சொன்ன சோதிடம் எதுவும் தப்பானதே இல்லை. இந்த மிஷன்ஸ் என்ன சொல்லுதோ எனக்கு தெரியாது பிரேரணா. அது உன் விஷயத்திலயும் ஆகாது. Paman Prana yang mendengar itu kemudian mengusir Aditya. Kata-kata Aditya selalu terngiang dalam pikiran Prana. Bagaimana tidak, selama ini semua orang berbicara jika dirinya akan mati, hanya Aditya yang memberikan harapan. Hingga setelah Prana diperbolehkan pulang, Prana mencoba menelpon beberapa dokter ahli. Tapi semua dokter mengatakan yang sama bahwa umur Prana tinggal 2 atau 3 bulan saja. Pamannya yang mendengar itu mengingatkan agar Prana tidak mempercayai tahayul yang disampaikan Aditya. Karena sebagai dokter, dia harus mempercayai bukti medis bukan garis tangan. Dan satu-satunya harapan yang kita miliki adalah obat, kata Paman Prana. Prana meyakinkan pamannya jika prediksi Aditya tidak pernah meleset. Namun pamannya tetap menilai Aditya salah dan hanya berbicara ngawur. Pamannya Prana yang melihat keponakannya menjadi begitu percaya dengan ramalannya Aditya, lalu dia merencanakan sesuatu untuk membuktikan kebenaran dari ramalan Aditya. Dia kemudian menyiapkan beberapa mayat untuk dicatat telapak tangannya. Mayat-mayat tersebut meninggal dalam kondisi yang berbeda dan masing-masing memiliki riwayat penyakit yang berbeda satu sama lain. Setelah dia mendapatkan beberapa cetakan telapak tangan mayat-mayat itu, lalu dia menemui Aditya dan menyuruhnya untuk membaca cetakan telapak tangan tersebut. Awalnya Aditya tidak mau, tapi tantangan itu harus dilawan Aditya. Dengan mudah Aditya mengetahui jika 10 gambar telapak tangan yang diberikan itu milik 5 orang. Masa lalu mereka juga diketahui dengan baik yang ternyata 4 orang sudah meninggal. Aditya juga mampu mengungkap bagaimana mereka meninggal. Sedangkan telapak tangan 1 orang lagi masih hidup. Kemudian Aditya bertanya kepada Paman Prana, haruskah saya memberitahu bagaimana dan kapan dia akan mati? Ucap Aditya membuat semua orang kagum. Akhirnya Paman Prana yakin jika ramalan Aditya tidak akan salah. Aditya memang luar biasa. Ramalannya tentang Anand Rajput juga benar-benar terjadi. Anand Rajput mengambil alih perusahaan ayahnya karena ayahnya meninggal dunia. Sementara Prana semakin kagum kepada Aditya karena Aditya berhasil meyakinkan keluarganya. Dan benih-benih cinta Prana semakin tumbuh subur.
Karena hubungannya yang sudah kembali membaik, Aditya pun akhirnya memutuskan untuk mengundang Prana makan malam di rumahnya. Dan sebelum acara makan malam itu dimulai, Prana sempat membaca beberapa lembar tulisan yang berada di dalam buku harian Aditya, di mana pada setiap lembarannya tertulis curahan hati Aditya untuk seorang gadis yang telah membuatnya tergila-gila. Namun sebelum Prana selesai membaca buku tersebut, Aditya sudah terlebih dahulu datang menghampirinya, sehingga membuat Prana langsung berpura-pura tidak melakukan apapun. Tetapi karena dia sudah menyadari hal itu, dia pun segera mengajak Prana untuk menuju ke meja makan, sambil memasukkan buku tersebut ke dalam saku jas yang sedang dia kenakan. Setelah acara makan malam di sebuah taman dengan nuansa romantis, Aditya dan Prana duduk berdua menikmati suasana malam. Aditya begitu romantis sampai memberikan jaketnya karena melihat Prana kedinginan. Namun keharmonisan mereka seketika menghilang di saat Aditya mulai menjelaskan bahwa setelah ibunya melakukan pementasan menari, dirinya akan segera kembali pindah ke tempat lain dan tidak akan pernah kembali lagi. Karena Prana sudah sangat mencintai Aditya, dia sempat mengatakan bahwa dirinya akan bersedia ikut kemanapun Aditya pergi. Namun sayangnya Aditya langsung menolak karena dia masih percaya bahwa dirinya tidak ditakdirkan untuk memiliki pasangan hidup. Akhirnya dengan rasa kecewa, Prana pergi. Sungguh tidak pernah dibayangkan Prana bahwa Aditya mengundangnya makan malam hanya untuk menyampaikan kata-kata menyakitkan. Sementara sebagai seorang murid, Aditya akhirnya memutuskan menyempatkan diri untuk menemui gurunya. Kini Aditya berharap jika prediksinya bisa salah, setidaknya untuk sekali saja. Gurunya mengingatkan jika ada 1% orang yang tidak percaya pada takdirnya. Mereka menulis sendiri takdirnya dan berhasil menjadi pemimpin dunia. Sebelum Aditya pergi meninggalkan gurunya, sang guru langsung mengulurkan tangannya sebab dia ingin meramal masa depan Aditya. Karena selama ini hanya Adityalah yang belum pernah dia ramal. Setelah selesai membaca telapak tangan Aditya, sang gurunya kaget dengan takdir yang akan dialami Aditya. Sementara di tempat yang berbeda di tengah kesedihan yang sedang Prana alami, dia baru mengingat jika Aditya pernah menyimpan buku catatannya di dalam jas yang dibawa olehnya. Karena itu tanpa membuang-buang waktu, Prana segera meneruskan membaca buku tersebut agar dia dapat mengetahui apa alasan Aditya pergi meninggalkannya. Melalui buku harian, Aditya mengungkapkan pertempuran hatinya yang mencintai Prerana padahal Aditya tidak ditakdirkan untuk mencintai. Tanpa terasa menetes air mata Prerana ketika membaca tulisan Aditya yang berat hati meninggalkannya. Dan hal yang paling mengejutkan, Aditya tidak hanya akan meninggalkan Prerana, tapi juga meninggalkan semua orang, atau Aditya ditakdirkan akan meninggal beberapa hari lagi. Di saat itu juga, tiba-tiba keluarga Prerana datang membawa kabar bahagia bahwa penyakit Prerana sudah ditemukan obatnya. Itu artinya Prerana dipastikan bisa sembuh. Di saat semua orang bahagia dengan kabar itu, Prerana sama sekali tidak bahagia mendengar semua itu. Batinnya justru semakin tersiksa, karena itu artinya Aditya akan benar-benar meninggal dunia. Keesokan harinya, Aditya memilih datang ke rumah sakit untuk memberikan hadiah terakhir kepada Prerana, yaitu berupa pengikat rambut di mana Aditya sendiri harus berjuang sangat keras agar bisa mendapatkan ikat rambut yang selama ini Prerana inginkan, sehingga membuat barang itu memiliki nilai yang sangat tinggi. Kemudian, keduanya pergi ke tepian danau. Di sana Aditya mengatakan kepada Prerana, "Prerana, kita bahagia saat bertemu, mari kita putus dengan bahagia juga," ujar Aditya dengan santai. Dan satu permintaan terakhir sebelum dirinya pergi, yaitu dirinya sangat ingin berdansa bersama Prerana dengan diiringi oleh 100 penari. Di malam harinya, Prerana tampil cantik menemani Aditya menari, tapi tidak ada senyum di wajahnya. Prerana melakukan semua itu dengan perasaan hancur, sedih, dan dilema. Keesokan harinya dalam perjalanan ke London untuk menemani ibunya di festival tari, Aditya menemukan sebuah hadiah spesial yang sengaja diberikan Prerana. Namun Aditya baru boleh membukanya di tanggal 26 November. Setibanya di London tepat pada tanggal 26 November setelah sang ibu selesai melakukan pentas menarinya, Aditya langsung datang memeluknya seakan itu adalah pelukan terakhir yang bisa dia berikan. Kemudian setelah siap meninggalkan semuanya, di bawah derasnya hujan Aditya baru menyadari bahwa dirinya masih memiliki hadiah yang Prerana berikan. Oleh karena itu, tanpa membuang-buang waktu, Aditya pun segera membukanya. Dan ternyata itu adalah buku harian milik Aditya. Namun salah satu lembaran buku tersebut ada tulisan Prerana. Tulisan dari Prerana sangat mengejutkan Aditya. Prerana akan membuktikan jika prediksi Aditya salah. Aditya keliru membaca takdir dicintanya. Aditya juga salah memprediksi Prerana yang akan berumur panjang. Untuk membuktikan itu, Prerana memilih bunuh diri dengan terjun dengan mobil ke tebing yang sangat curam.
Tapi rencana itu kandas karena Prerana terlebih dahulu tertabrak sebuah truk. Akibat kecelakaan yang dialami, Prerana masih belum sadarkan diri, meskipun dirinya sudah mendapatkan perawatan. Hingga tak lama kemudian di saat Aditya menghubungi paman Prerana. Paman Prerana pun langsung menghubungkan panggilan tersebut ke mikrofon agar Prerana juga dapat mendengarkan suara Aditya. Dengan suara terbata-bata, Aditya mengungkapkan cintanya yang mendalam kepada Prerana. Dan ternyata keajaiban mulai terjadi karena secara tiba-tiba tubuh Prerana mulai merespon setelah mendengar semua ucapan Aditya. Di mana dia berjanji akan segera datang menemui Prerana. Oleh sebab itu, Aditya memohon agar Prerana bisa berjuang untuk tetap bertahan hidup demi cinta mereka. Dan apa yang Aditya katakan mampu membuat semua orang berada di sana ikut larut dalam keharuan. Tetapi dengan begitulah akhirnya operasi pengangkatan tumor di kepala Prerana pun bisa segera dilakukan. Sementara, untuk menepati janjinya tanpa membuang-buang waktu lagi, Aditya pun segera memesan taksi untuk menuju bandara. Namun, menurut informasi dari sang supir, bandara telah ditutup selama seminggu akibat hujan turun yang sangat lebat. Tetapi jika Aditya masih tetap ingin pergi, maka ia terpaksa harus melalui jalur laut. Dan karena tidak memiliki pilihan lain, Aditya pun akhirnya tiba di pelabuhan. Lalu meskipun dia sadar jika situasi ini sama seperti takdir yang pernah diramalnya, namun Aditya masih tetap melanjutkannya dengan melompat ke arah kapal yang akan berlayar. Dan ternyata kapal tersebut dipimpin oleh teman baiknya, yaitu Jayaram, sehingga dia pun diperlakukan dengan sangat baik. Setelah semua persiapan telah selesai dilakukan, kapal pun akhirnya mulai berlayar, mengarungi lautan walaupun pada saat itu cuaca sangat buruk. Dan takdir kematian untuk Aditya benar-benar datang. Laut menjadi sangat mengerikan, tsunami terjadi dan siap melahap siapa saja. Inilah pertarungan besar seorang manusia berani melawan takdirnya. Aditya akan menulis sendiri takdirnya. Dia berjuang keras menyelamatkan diri untuk Prerana. Alam seperti mengutuk Aditya. Tubuhnya terkena hantaman benda keras sehingga tidak sadarkan diri. Sementara di tempat lain, operasi Prerana berhasil, sedangkan Aditya masih berjuang dengan tenaga yang tersisa untuk bisa lolos dari kematian. Dan dia berhasil menjadi pemenang. Besoknya Aditya sampai di rumah sakit, tempat Prerana dioperasi. Tubuh Aditya sudah bersimbah darah. Prerana terharu melihat wajah letih lesu Aditya. Aditya sudah melewati hari kematiannya dan dia bisa memberikan bunga kepada Prerana. Keduanya kini tersenyum bahagia, mereka menikah juga dan film berakhir bahagia. Oke, sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya ya, agar terus berlangganan alur cerita film-film yang lain dari channel ini. Subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya ya, agar terus berlangganan alur cerita film-film yang lain dari channel ini.